Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Theodora Pibowo dengan NIM G701230064. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hubungan struktur obat metilprednisolon dengan proses ATME atau absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, serta aktivitasnya. Obat metilprednisolon adalah obat golongan kortikosteroid atau glukokortikoid sintetis yang digunakan sebagai antiinflamasi dan imunosupresan. Obat metilprednisolon ini bekerja dengan menekan respons sistem imun dan menghambat pelepasan mediator inflamasi seperti prostaglandin dan sitokin, sehingga dapat mengurangi gejala seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan. Secara farmakologis, metilprednisolon ini berikatan dengan reseptor glukokortikoid di dalam sel. Kemudian, kompleks ini akan masuk ke inti sel dan akan mengatur ekspresi gen. Nah, hal ini yang dapat menyebabkan penurunan produksi zat proinflamasi serta peningkatan protein antiinflamasi. Karena itu, obat ini efektif digunakan pada berbagai kondisi seperti alergi berat, penyakit autoimun misalnya seperti lupus, asma, hingga peradangan kronis. Metilprednisolon ini juga memiliki aktivitas antiinflamasi yang kuat dengan efek mineral kortikoid yang lebih rendah dibandingkan dengan kortisol, sehingga resiko retensi cairannya itu lebih kecil. Nah, obat ini tersedia dalam berbagai bentuk sediaan seperti sediaan tablet, injeksi, dan topikal dengan durasi kerja yang tergolong intermediate acting. Dalam farmakokinetik, obat ini dapat diserap dengan baik secara oral dan didistribusikan luas ke jaringan, kemudian dimetabolisme oleh hati dengan enzim CYP450 dan diekskresikan melalui ginjal dalam bentuk metabolit. Namun, penggunaan metilprednisolon ini harus hati-hati karena dapat menimbulkan efek samping seperti supresi adrenal, osteoporosis, hiperglikemi, dan peningkatan risiko infeksi, terutama jika metilprednisolon ini digunakan dalam jangka panjang atau dengan dosis tinggi. Maka karena itu, penggunaan metilprednisolon itu harus sesuai dengan indikasi dan di bawah pengawasan tenaga medis. Selanjutnya, struktur kimia dari metilprednisolon. Nah, metilprednisolon ini merupakan glukokortikoid sintetik turunan dari prednisolon yang memiliki inti dasar steroid berupa 4 cincin siklik atau 3 sikloheksana dan 1 siklopentana. Struktur ini kemudian dimodifikasi dengan penambahan gugus metil pada posisi karbon C6 serta gugus hidroksil pada posisi C11, C17, dan C21. Penambahan gugus metil pada C6 ini dapat meningkatkan aktivitas glukokortikoid dengan cara memperkuat interaksi obat terhadap reseptor glukokortikoid. Sekaligus juga dapat menurunkan aktivitas mineralokortikoid sehingga efek retensi natrium dan air itu menjadi lebih kecil. Kombinasi struktur ini kemudian akan menghasilkan sifat yang lipofilik yang akan memudahkan penetrasi membran sel sekaligus memungkinkan untuk dimetabolisme dan ekskresi secara efektif, sehingga dapat mendukung aktivitas farmakologis dari metilprednisolon sebagai antiinflamasi yang kuat dengan efek samping mineralokortikoid yang lebih rendah. Gugus hidroksil ini juga memiliki peran penting di dalam menentukan polaritas parsial molekul, meningkatkan kemampuan pembentukan ikatan hidrogen dengan reseptor, serta juga menjadi titik utama dalam reaksi metabolisme di dalam hati. Secara keseluruhan, struktur dari metilprednisolon ini dapat menghasilkan keseimbangan antara sifat lipofilik atau memudahkan penetrasi membran sel dan hidrofilik atau memudahkan metabolisme dan ekskresi. Kemudian kita masuk ke proses absorpsi. Sifat lipofilik yang dominan pada struktur steroid ini memungkinkan metilprednisolon ini dapat diserap dengan baik melalui membran lipid saluran cerna melalui mekanisme difusi pasif. Tidak perlu transporter khusus sehingga absorpsinya itu relatif lebih stabil dan tidak perlu dipengaruhi oleh faktor fisiologis tertentu. Bioavailabilitas oralnya juga cukup tinggi karena struktur kimianya yang relatif stabil terhadap degradasi enzimatik di saluran cerna. Selain itu, keberadaan gugus tertentu juga membantu menjaga kestabilan molekul selama proses absorpsi. Pada pemberian parenteral secara intravena atau intramuskular, absorpsinya itu menjadi lebih cepat karena obat langsung masuk ke sirkulasi sistemik tanpa melalui proses penyerapan di saluran cerna. Kemudian proses distribusi. Nah, setelah mencapai sirkulasi sistemik, metilprednisolon kemudian akan berikatan dengan protein plasma, terutama oleh albumin dan corticosteroid binding globulin atau CBG atau transkortin. Nah, ikatan ini bersifat reversibel dan berfungsi sebagai cadangan obat atau drug reservoir yang dapat dilepaskan secara bertahap. Sifat lipofilik juga memungkinkan obat untuk menembus berbagai jaringan tubuh, termasuk jaringan lemak, otot, hati, paru-paru, dan sistem imun.
Selain itu, metilprednisolon juga dapat dengan mudah melewati membran sel dan masuk ke dalam sitoplasma sel target. Di dalam sel, obat ini akan berikatan dengan reseptor glukokortikoid intraseluler, membentuk kompleks antara obat dengan reseptor yang kemudian akan berpindah ke inti sel atau ke nukleus untuk mempengaruhi ekspresi gen. Distribusi luas ini sangat penting dalam menunjang efek sistemik obat, terutama dalam mengontrol proses inflamasi dan respon imun di berbagai organ. Kemudian proses metabolisme. Nah, metilprednisolon ini dimetabolisme secara ekstensif di hati, terutama oleh enzim sitokrom P450, khususnya CYP3A4, gugus hidroksil yang terdapat dalam struktur kimia menjadi lokasi utama terjadinya reaksi metabolisme seperti oksidasi, reduksi, dan konjugasi. Proses ini menghasilkan metabolit yang lebih polar dan umumnya memiliki aktivitas farmakologis yang lebih rendah atau tidak aktif. Penambahan gugus metil pada C6 juga memberikan efek perlindungan terhadap degradasi yang terlalu cepat, sehingga memperpanjang waktu paruh obat di dalam tubuh. Oleh karena itu, metilprednisolon dikategorikan sebagai glukokortikoid dengan durasi kerja yang intermediate atau sedang, sehingga dia tidak terlalu singkat namun juga tidak terlalu panjang. Yang terakhir adalah proses ekskresi. Setelah mengalami metabolisme di hati, metabolit metilprednisolon kemudian akan mengalami proses konjugasi, seperti glukuronidasi atau sulfatasi yang meningkatkan kelarutan di dalam air. Perubahan yang sangat penting ini karena mempermudah eliminasi obat melalui ginjal. Metabolit yang telah menjadi lebih hidrofilik kemudian akan diekskresikan bersama dengan urin. Sebagian kecil juga dapat dikeluarkan melalui empedu atau melalui feses. Transformasi dari senyawa lipofilik menjadi hidrofilik menunjukkan hubungan yang erat antara struktur kimia awal dengan proses eliminasi akhir di dalam tubuh. Kemudian aktivitas farmakologi dari metilprednisolon. Struktur metilprednisolon yang telah dimodifikasi dapat memberikan afinitas yang tinggi terhadap reseptor glukokortikoid, sehingga dapat menghasilkan efek antiinflamasi dan imunosupresan yang kuat. Setelah berikatan dengan reseptor dan masuk ke dalam inti sel, kompleks antara obat dan reseptor kemudian akan mengatur transkripsi gen dengan cara menginduksi sintesis protein antiinflamasi dan menghambat produksi mediator inflamasi seperti prostaglandin, leukotriene, dan sitokin. Efek ini kemudian akan menyebabkan penurunan respon inflamasi, penekanan aktivitas sistem imun, serta pengurangan gejala seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan. Selain itu, aktivitas mineral kortikoidnya juga akan rendah akibat modifikasi struktur, resiko efek samping seperti retensi natrium atau edema, dan hipertensi menjadi lebih kecil dibandingkan dengan glukokortikoid alami seperti kortisol. Kesimpulannya, struktur kimia dari metilprednisolon yang telah dimodifikasi, terutama dengan penambahan gugus metil pada posisi C6 dan gugus hidroksil pada beberapa posisi penting, ini berperan besar dalam menentukan sifat fisikokimia dan aktivitas biologis obat. Modifikasi ini meningkatkan lipofilisitas sehingga obat itu dapat dengan mudah diserap melalui membran sel secara difusi pasif, serta memungkinkan distribusi yang luas ke berbagai jaringan tubuh. Selain itu, keberadaan gugus hidroksil memfasilitasi proses metabolisme di hati melalui enzim sitokrom P450 dan menghasilkan metabolit yang lebih polar untuk diekskresikan melalui ginjal. Hubungan antara struktur dan proses ATME tersebut secara langsung mempengaruhi aktivitas farmakologis dari metilprednisolon. Peningkatan afinitas terhadap reseptor glukokortikoid dapat menghasilkan efek antiinflamasi dan imunosupresan yang kuat, sementara penurunan aktivitas mineral kortikoid mengurangi efek samping seperti retensi cairan. Dengan demikian, modifikasi struktur kimia metilprednisolon tidak hanya menentukan perjalanan obat dalam tubuh, tetapi juga meningkatkan efektivitas terapi, serta dapat memperbaiki profil keamanan obat. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.